Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun, ibadallah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di atas ketaatan kepadanya, yaitu duduk di salah satu taman surga. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurahkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita membahas kajian tematik sampai azan Isya insyaallah, yaitu tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang hal yang wajib. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajib. Tapi sebelum kita membahas cinta kita kepada Nabi, kita ingin mengetahui apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Jawabannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Bisa nanti kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128.
nomor 2 terakhir dari bawah. At-Taubah jumlah ayatnya 129. Ayat tentang bukti atau yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita, itu ada di dalam surat At-Taubah 128. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah datang seorang rasul kepada kalian yang berasal dari kalian sendiri. Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW berasal dari kalian, yaitu dari bangsa Quraisy, dari orang-orang Arab, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Karena tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa baginya berat penderitaan kalian. Terasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan amat sangat menginginkan keimanan kalian serta keselamatan kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kita ini semua beriman, selamat. Nabi ingin seperti itu. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat belas kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu dalilnya ya. At-Taubah 128 yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat cinta kepada kita. Itu sudah tidak mungkin diragukan. Dalil lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Tadi dari Al-Qur'an, sekarang dari hadis. Dari hadis yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pemakaman Baqi', yaitu di kota Madinah, bersama beberapa orang sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awuddu an alqa ikhwani." Aku sungguh sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat keheranan. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? La. Bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Waman hum ikhwanuk ya Rasulullah? Siapakah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzina yu'minuna bi wa lam yalqau bi. Saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah berjumpa denganku. Siapa dia? Kita. Jika memang kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini disebut ikhwan oleh Nabi. Ikhwan. Kita ini disebut ikhwan. Berarti 1400 tahun lebih yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merindukan kita. Apakah kita rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaannya. Jadi tentang cinta Nabi kepada kita itu enggak perlu lagi ditanyakan. Dalilnya jelas. Sekarang yang perlu kita bahas,
kita ini cinta atau tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita cinta? Itu pertanyaan yang mesti kita tanyakan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah 24 tentang orang-orang yang mendahulukan 8 perkara dari 3 perkara. Allah sebut mereka orang-orang fasik, orang-orang yang lebih mendahulukan 8 dari yang 3. Jadi 8 vs 3. Kalau kita lihat, selalu dalam Al-Quran yang banyak itu tercela, yang sedikit yang terpuji. Kalau tidak kita katakan selalu, tapi hampir selalu. Hampir selalu dalam Al-Quran ketika Allah membandingkan, membicarakan sesuatu yang banyak, maka yang banyak itu biasanya sesuatu yang tercela. Contohnya yang 8 tadi. Tercela dia dibandingkan yang 3 maksudnya. Apa kata Nabi SAW? Kata Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah 24, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, apabila ayah-ayah kalian, yang pertama, wa abna'ukum, anak-anak kalian, yang kedua, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, yang ketiga, wa azwajukum, istri-istri kalian, yang keempat, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian, yang kelima, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, yang keenam. Yang keenam ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh, perdagangan yang kalian khawatir rugi. Perdagangan yang kalian khawatir rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal kalian yang lebih kalian sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah, yang pertama, daripada Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggulah kata Allah, tunggulah saatnya, fatarabbasu, tunggulah. Kalau yang 8 ini lebih kita cintai daripada yang 3 tadi, Allah, Rasul dan jihad, itu lebih kita cintai yang 8 daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Kata Allah, Allah ancam, fatarabbasu, tunggulah, tunggulah saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan siksanya. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lihat itu, jangan dahulukan yang 8 dari yang 3. Yang 3 itu diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita lebih mencintai Allah, kemudian Rasulnya, kemudian jihad, daripada ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, kerabat kita, harta kita, perdagangan kita, dan rumah tempat kita tinggal. Itu yang 8. Jadi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita tidak disebut orang fasik. Tapi kalau kita lebih mencintai yang lain daripada Nabi, berarti kita termasuk orang-orang yang fasik berdasarkan At-Taubah 24. Ada 4 sekurang-kurangnya seseorang itu dikatakan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya dia yang 4 ini, insyaallah dia termasuk orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
ta'atuhu fima amara. Itu yang pertama. Mentaati perintahnya. Jadi bukti kita cinta kepada Nabi, tandanya yang pertama kali apa? Menaati perintahnya. Menaati perintahnya. Kalau sudah Allah dan Nabi yang mengatakan, jangan pilih-pilih. Jangan mengatakan sami'na wa asaina, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Ini VS juga ini. Sami'na wa ata'na ciri orang yang beriman, sami'na wa asaina ciri orang durhaka. Kami dengar, dia dengar katanya, tapi setelah itu kami durhakai. Ini orang durhaka. Orang beriman kami dengar dan kami taati. Ta'atuhu fima amar. Allah berkata di dalam surat Al-Ahzab 36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas bagi seorang beriman laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia memilih-milih perkara yang diperintahkannya itu. Jadi tidaklah layak, tidak pantas bagi setiap orang beriman, baik lelaki maupun perempuan, memilah-milih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama apa? Menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, walaupun itu tidak bisa diterima oleh akal kita. Walaupun akal kita tidak bisa menerimanya. Di antaranya apa? Di antaranya yang sudah menjadi bukti tentang betapa keimanan seorang sahabat yang bernama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar. Makanya dinamakan apa? As-Siddiq, karena membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh Abu Bakar? Peristiwa apa? Al-Isra dan Al-Mi'raj dibenarkan oleh Abu Bakar. Dari Makkah ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat dari rumah siapa? Berangkat ke Palestina dari rumah siapa? Dari rumah Ummu Hani binti Abdul Muttalib. Ya, binti Abu Talib maksudnya, sepupu Nabi ya. Nabi ketika itu berangkat dari Makkah dari rumah Ummu Hani, diperjalankan di malam hari ya, jasad dan ruhnya ke Palestina, yang jaraknya berapa kira-kira jarak dari Makkah ke Palestina? Ribuan kilometer ya, bukan di bawah 1000, di atas 1000 kilometer. Kemudian dari Palestina sampai di Palestina, Nabi mengimami salat di Baitul Maqdis, mengimami nabi-nabi yang lain dan Rasul lain salat di Baitul Maqdis. Itu cerita riwayatnya sahih. Kemudian Nabi naik yang disebut dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kembali lagi belum sampai azan subuh. Dan itu dibenarkan.
Oleh siapa dibenarkan? Oleh Abu Bakar. Banyak orang ketika itu yang tidak percaya. Oleh karenanya surat Al-Isra diawali dengan tasbih, bukan dengan tahmid. Dengan apa? Dengan tasbih, yang mana memahasucikan Allah, mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik yang tidak percaya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diawali dengan apa? Tasbih, bukan dengan tahmid. Satu-satunya, bukan satu-satunya, masih ada yang lain ya. Masih ada yang lain di dalam juz 27 diawali juga dengan tasbih. Di antara sebabnya mengapa diawali dengan tasbih, karena memang untuk membantah tuduhan orang musyrik yang tidak yakin. Adapun Abu Bakar percaya dengan hal demikian. Bahkan jika itu lebih daripada yang dikabarkan Nabi, Abu Bakar tetap mengimaninya. Kita kalau hidup di zaman itu, kira-kira kita bisa gak? Kira-kira kita ini masuk barisan Abu Bakar atau barisan Abu Jahal? Ya kan? Kalau kita hidup di zaman itu, barisan mana yang kita ikuti? Kata kita sekarang barisan Abu Bakar. Kata kita hari ini. Maka kita bersyukur. Di antara kita bersyukur hidup hari ini, kita khawatir kalau hidup di zaman dahulu ternyata kita masuk barisan Abu Jahal, Abu Lahab, yang kufur terhadap apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan oleh Nabi SAW. Maka ciri-ciri orang yang mencintai Nabi SAW, meskipun tidak bisa diterima oleh akal sehatnya, dia terima. Dia terima. Contoh yang sering kita sampaikan adalah minum air kencing unta. Bertentangan dengan akal kita mungkin. Air kencing anak kita saja kita nggak mau minum, masih bayi. Air kencing unta kita minum. Ternyata itu ada dalam hadis sahih Muslim atau sahih Bukhari. Kita benarkan tanpa kita meragukan sama sekali. Kita benarkan. Nabi SAW menikah dengan seorang gadis yang usianya masih 6 tahun. Kemudian berkumpul bersama Nabi di usia 9 tahun. Dan ketika Nabi wafat usianya baru 17 tahun. Siapa itu? Aisyah. Kita benarkan. Karena kalau kita bawakan di zaman kita, umur 6 tahun sudah dinikahi, 9 tahun berkumpul. Apa kira-kira anak zaman sekarang tahu dengan itu? Apakah ada anak zaman sekarang yang mengerti itu? Tidak ada. Di zaman keemasan dahulu. Kita benarkan itu. Kita benarkan. Jadi semua yang datang dari Nabi, hadis Nabi harus kita benarkan. Bukan hanya hadis sahih Bukhari dan Muslim, tapi semua hadis yang sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan jumlah hadis yang diterima itu ada 1 juta hadis. Tapi yang hanya bisa dikumpulkan oleh para ulama sekitar ratusan ribu hadis, atau mungkin tidak sampai 100.000 hadis. Imam Bukhari 7.000 hadis isi kitabnya. Imam Muslim juga demikian. Kalau dikumpulkan imam-imam yang 9, kemungkinan tidak sampai 100.000 hadis. Padahal hadis Nabi SAW yang sampai kepada para tabi'in, tentu melalui para sahabat, ada 1 juta hadis. Siapa ulama yang hafal 1 juta hadis? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. 1 juta hadis.
Manusia zaman sekarang 1 juta syair nyanyian saja dia nggak bisa menghafal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis matan dan sanadnya. Matan dan sanad. Yang paling susah menghafal sanad. Menghafal matan mudah insyaallah. Yang paling susah menghafal an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Harus hafal dengan nama-nama itu. Imam Ahmad bin Hanbal hafal. Tapi sedikit menyimpang ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meskipun hafal 1 juta hadis, beliau mengatakan 9 tahun beliau duduk mempelajari tentang haid. 9 tahun beliau habiskan waktu beliau mempelajari permasalahan haid. Berapa tahun? 9 tahun. Beliau habiskan waktunya hanya mempelajari satu pembahasan, yaitu haid. Sekarang orang zaman sekarang kalau ingin membahas haid bisa 5 menit selesai. Bisa 5 menit. Buka Google. Makanya orang zaman sekarang sombong. Baru punya ilmu sedikit sombong. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah 1 juta hadis hafal. Yang sahih, yang tidak sahih 1 juta juga. Berarti 2 juta hadis beliau hafal. Kalau nggak percaya silakan cek di Google juga. Tapi saya baca bukan dari Google, dari buku, alhamdulillah. 2 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau hati-hati dalam membahas permasalahan. 9 tahun beliau membahas permasalahan haid wanita. Ini yang menyebabkan kenapa ulama kita dahulu tidak sombong. Kenapa orang zaman sekarang sombong? Karena merasa mudah dapat ilmu. Tapi kalau sudah mati listrik, habis paket, hilang ilmu kita. Ya. Yang menyebabkan ilmu orang zaman sekarang hilang itu 2. Paket habis, listrik mati. Ini 2 sebab hilangnya ilmu orang zaman sekarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang ilmunya di listrik dan di paket. Maka cepat hilang. Ulama zaman dahulu, paket nggak ada zaman dahulu. Apalagi listrik. Listrik nggak ada, apalagi paket. Ini yang menyebabkan ilmu mereka berkah. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi, kita harus menerima apa saja kabar yang datang dari Nabi SAW, dan jangan kita hanya mengatakan kalau Bukhari Muslim baru saya terima. Abu Daud, Tirmidzi itu banyak, itu dhaif semuanya. Sok tahu. Tidak pernah belajar hadis, dia bilang Abu Daud itu hadisnya dhaif semua. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan hadis dhaif enggak boleh dipakai. Secara serta-merta, secara langsung kita mengatakan demikian. Ini orang-orang yang belajarnya instan. Belajarnya apa? Instan. Kita belajar tidak boleh instan. Harus bertahap. Jadi kita harus terima hadis, karena kalau kita enggak terima hadis sahih, kita akan menjadi orang ingkar sunnah. Di antara orang-orang ingkar sunnah adalah orang-orang aliran LDII, orang-orang Darul Arqam, orang-orang NII, orang-orang yang kata masyarakat Islam murni. Jadi jelek Islam murni gara-gara mereka. Padahal kita ini Islamnya kan harus murni. Jadi kalau ada orang berjenggot, berjubah, istrinya bercadar, dibilang Islam murni, Islam murni yo, iyo.
Tapi Islam murni yang benar-benar murni, bukan Islam murni yang palsu. Karena Islam murni yang palsu tidak boleh kita sholat di masjidnya, ya. Dan itu ada di Kota Payakumbuh. Yang kita sayangkan ada di Kota Payakumbuh ini. Islam demikian. Kemudian di antara orang-orang yang menolak sunnah Nabi, hadis Nabi adalah orang-orang Mu'tazilah dan Neo-Mu'tazilah, yaitu Hizbut Tahrir. Maka jangan kita menolak hadis Nabi kalau itu sahih, karena itu menunjukkan kita ini ingkar sunnah. Jadi yang pertama bukti kita cinta Nabi apa? Mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenarkan segala yang datang dari Nabi. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilarang Nabi jauhi. Yang benar jauhi atau tinggalkan? Mana yang benar? Yang paling benar jauhi atau tinggalkan? Larangan Nabi itu yang paling benar kita jauhi atau kita tinggalkan? Mana yang benar? Pernyataan yang benar yang mana? Tinggalkan? Tinggalkan, Pak? Tinggalkan? Sepakat semua? Jumhur jamaah Masjid Sabilillah sepakat bahwa yang paling benar adalah meninggalkan, diselisihi oleh pemateri. Yang paling benar menjauhi, bukan meninggalkan. Kenapa? Karena kalau menjauhi berarti kan tidak boleh mendekati, kan? Ini lebih kuat daripada meninggalkan. Tidak mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan, kan gitu, ya. Jadi larangan Nabi itu kita jauhi. Yang paling benar kita jauhi dulu. Kalau sudah dibilang jauhi berarti sudah pasti ditinggalkan, kan gitu. Sama dengan zina, apa bahasa Allah? Allah ketika melarang zina apa bahasa Allah? Wala taqrabuz zina, ya kan? Jangan dekati zina, berarti jauhi zina, kan? Allah mengatakan jangan lakukan zina atau jangan dekati zina? Tidak, kan? Jangan dekati, tinggalkan zina. Apakah Allah mengatakan tinggalkan zina? Tinggalkan zina, kata Allah. Tidak, kan? Tapi bahasa Allah apa? Jangan dekati zina. Berarti mendekati zina nggak boleh, mendekati larangan Nabi nggak boleh, apalagi melakukannya. Berarti jauhi lebih baik daripada meninggalkan, ya kan? Karena boleh jadi orang itu meninggalkan tapi dia masih dekat-dekat. Lakukan nggak ya? Mundur lagi, maju lagi, lakukan nggak ya? Ya kan? Dia sudah tinggalkan rokok, tapi dia kadang masih beli rokok, atau masih berduduk sama orang yang merokok. Berarti dia belum menjauhi namanya. Dia belum menjauhi. Jadi menjauhi lebih baik daripada meninggalkan. Karena menjauhi saja disuruh, apalagi meninggalkan. Ini indahnya bahasa agama kita. Jadi kita yang ketiga, bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilarang. Apa saja yang Allah larang, pasti dilarang Nabi. Apa saja yang Nabi larang, pasti dilarang Allah. Ya. Tidak bisa kita mengatakan saya ingin ikut Allah, tinggalkan Nabi. Ini sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Saya ingin ikut Allah, saya ingin ikut Nabi, Allah nggak masalah, nggak kita ikuti. Ini sama dengan orang sufi kebatinan. Kalau kita Ahlus Sunnah, ikuti Allah berarti mengikuti Nabi.
Ikuti Allah berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Sebenarnya banyak bukti kita cinta kepada Nabi yang harus kita bahas, tapi waktu kita pendek, kita cukupkan minimal 4 ini. Yang keempat adalah, yang pertama tadi, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa dzinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan Nabi. Ya. Jadi bukti kita cinta kepada Nabi, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Berarti jangan pernah melakukan bid'ah. Orang yang mengatakan cinta kepada Nabi tapi mereka melakukan bid'ah, merekalah orang pertama kali yang jauh dari pengakuan tersebut. Karena siapa saja bisa mengaku. Sebagaimana syair yang terkenal dalam bahasa Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Pernah dengar cerita Laila Majnun? Ini kisah dalam sastra Arab ya. Laila Majnun. Laila dan Majnun. Majnun ini nama orang yang suka sama Laila. Namanya Qais. Saking gila-gilanya dia kepada Laila disebut dengan Majnun. Maka disebut Laila Majnun. Laila dan Majnun maksudnya. Apa kata penyair? Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Tetapi Laila tidak pernah mengakui hubungan tersebut. Setiap orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Nabi berlepas diri dari pengakuan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan bid'ah. Di antara bid'ah yang sering terjadi di bulan Rabiul Awal, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun sudah dibahas. Tiap tahun sudah dibahas. Mau kita bahas lagi rasanya nanti bosan yang mendengar. Kalau kita bahas alasan kenapa enggak boleh melakukan Maulid Nabi, nanti kita bosan. Tapi satu yang ingin kita sampaikan, bagi orang yang ingin merayakan Maulid Nabi, satu yang ingin kita tanyakan. Perintah Nabi yang terdekat sudah dilaksanakan atau belum? Apa perintah Nabi yang terdekat? Di antaranya menjawab azan. Katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak di antara pelaku perayaan Maulid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, mereka jika dikumandangkan azan, mereka tidak azan, tidak menjawab azan. Padahal di dalam lafaz azan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang meriwayatkan yang memperingati Maulid Nabi tidak hafal dengan nama istri-istri Nabi. Siapa di sini yang hafal nama si Nabi? Para jamaah, barakallahu fikum. Hafal, dikasih hadiah insyaallah. Silakan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Ta'ala, Nabi itu lebih layak, lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri Nabi SAW ibu kita. Ibu kita. Siapa yang hafal nama ibu Nabi jamaah? Bukan ibu Nabi, ibu kita. Yang jumlahnya 11 orang. Sebutkan dengan lengkap. Satu orang, 11 orang menyebutnya. 11 nama dia sebutkan. Kalau cuma sampai 6, hangus. 7 hangus. 10 saja hangus. Harus 11.
Sudah sering tiap tahun dia sampaikan, masa lupa? Mau lihat Google dulu. Ini yang tadi kita bilang, ilmu kita itu hilang kalau dua yang hilang. Paket habis, lampu mati, sudah hilang ilmu kita. Mau kemana? Baterai habis kan, listrik mati, mau ngapain kita? Paket habis, apa yang mau kita lihat? Karena ilmu kita sekarang sudah tergantung kepada Syekh Google. 11 istri Nabi. Ibu-ibu, atau kita buat kesepakatan tidak boleh keluar dari masjid sampai hafal satu orang. Seperti kita di sekolah, tidak boleh pulang kalau belum tahu lagi. Sebenarnya sah-sah saja kan? Sah sebenarnya. Boleh-boleh saja kita buat seperti itu. Kalau belum hafal nama ibu kita, kita nggak boleh pulang sampai besok subuh. Ada yang hafal Bapak-bapak? Ibu-ibu? Ibu Nabi sallallahu, ibu kita Ammayawa, ibunda kita Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Ini yang kita tidak meresapinya kan? Kita sering menyebut Ummahatul Mukminin. Kita kan orang beriman nih. Berarti ibu-ibunya orang beriman. Istri Nabi. Ibu kita berarti. Oleh karenanya tidak boleh menikah dengan istri Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu enggak boleh menikah dengan istri Nabi. Siapapun enggak boleh. Karena ibu bagi mereka. Nyerah? Hah? Enggak cukup. Bakal ini ompe. Bagaimana bapak-bapak mau poligami? Tidak hafal nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya mau mencontoh Nabi aja poligami aja ya. Kamu poligami pula. Nabi hafal dengan nama istrinya. Kita juga harus hafal dengan nama istri Nabi. Harusnya seperti itu kita bawakan. Baik. Karena sudah azan disebutkan nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah Saudah bintu Zam'ah, Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq, Hafsah bintu Umar ibn Al-Khattab, 4 ya. Maimunah bintul Haris, Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahash, kemudian Safiyah bintu Huyai, yang ke-9 Juwairiyah, yang ke-10 Ummu Habibah, yang ke-11 siapa? Maria bukan istri Nabi. Maria bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah Hindun. Musalamah Hindun namanya. Bukan Hindun yang memakan jantung Hamzah, bukan. Beda itu. Oleh karena ya marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang cinta kepada Nabi, baca lagi sirah nabawiyah. Jangan awak kareh mengecen bid'ah. Bid'ah jawab. Ditanya dek kawan miko. Kanti ko bid'ah tadi ngecek. Lai hafal kanti nama istri Nabi dah. Ya. Lai hafal nama putra-putri Nabi. Seketek bid'ah. Dua-duanya salah itu. Tapi yang paling salah yang melakukan bid'ah ya. Yang tidak hafal dengan keluarga Nabi itu salah. Yang memperingati juga salah, dan dia paling salah. Supaya kita enggak salah ke kanan atau salah ke kiri, maka pelajarilah sirah nabawiyah. Ini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di rumah-rumah kita ada buku sirah. Ya. Ada buku sirah.
Buku sirah harus ada di rumah kita. Yang belum ada langsung beli besok. Cuma 150.000. Ya. Apa? Oh, 120, didiskon lagi. Ini bukan jualan ya. Saya sangka 150. 120.000. Kok kurang 20.000 awak nak nambah kok? 120.000. Kalau perlu pengurus masjid beli buku Sirah Nabawiyah, simpan di sini. Sini 2, sebelah kanan saya 2, sebelah kiri saya 2. Ya. Kalau perlu juga, ini usulan ya, sekalian usul beli rak Al-Qur'an supaya orang yang menunggu azan itu menunggu iqamah enggak bingung dia ngapain nunggu iqamah. Kadang banyak yang bingung dia. Akhirnya kan ngobrol. Nunggu iqamah ngobrol. Ini kan salah. Ya kan? Nunggu iqamah kok ngobrol. Ini kan salah. Karena dia bingung, enggak tahu ilmunya. Supaya tahu ilmunya, kalau bisa saf pertama ada rak Al-Qur'an, saf kedua ada rak Al-Qur'an. Ini kan ada celah-celah nih. Jadi di 1 2 5 rak saf kedua, 5 rak saf pertama. Beli Al-Qur'an cetakan Madinah. Paling-paling cuma 10 juta. Ya. Supaya orang jamaah kita sambil menunggu iqamah, sudah selesai dia salat sunnah, dia tahu apa yang dilakukan, itu baca Al-Qur'an. Ada yang tanya mungkin, waktu 2 menit lagi tinggal anan gitu kerojuan. Berdoa awak, baca Qur'an awak atau salat. Apa kira-kira yang kita lakukan? Tinggal 2 menit lagi waktu. Hah? 2 menit lagi tinggal waktu di jam digital. Apa yang kita lakukan? 2 menit lagi qomah lagi. Apa yang kita lakukan? Doa. Baca Quran atau salat? Salat yang benar. Salat. Karena di dalam salat ada doa, ada baca Quran. Dalam Quran ada baca doa, ada salat enggak? Enggak kan? Dalam doa ada salat enggak? Enggak kan? Di dalam salat itu terkumpul doa ada, baca Quran juga ada. Jadi walaupun 2 menit waktu tinggal, kita salat dipercepat salatnya. Bukan baca dipercepet. Tapi salat dipercepat. Ini supaya kita ketahui bersama. Itu kira-kira bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Kita ulang sekali lagi, mentaati segala perintah Nabi, kemudian membenarkan segala yang datang dari Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat apa? Beribadah sesuai syariat. 4 ini kita pahami ada pada diri kita, berarti kita orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai-sampai aku, kata Nabi, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada ayah kita, kepada anak kita, dan kepada seluruh manusia. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan satu? Tidak ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dijauhi kita dari bid'ah baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, apalagi dijauhi kita dari kesyirikan. Ini yang paling kita harapkan, karena kesyirikan bisa menghanguskan pahala kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.